Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabarudin Sitompul. Saya dosen di IAKN Negeri Tarutung. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang sejarah kateketika. Dengan mempelajari sejarah kateketika, maka seorang pengajar kateketika akan mengetahui latar belakang munculnya kateketika, falsafah kateketika, segala kendala atau kelemahan dan kelebihan dalam perjalanan kateketika. Ketika mempelajari sejarah kateketika, maka ditemukan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan kateketika, mulai dari bangsa Israel sampai sekarang ini, di mana kateketika berawal dari kebiasaan yang terjadi di Israel. Sejarah kateketika tidak terlepas mulai dari kateketika dalam Perjanjian Lama. Kateketika atau pengajaran dimulai dari keluarga, sebab keluarga adalah lembaga yang pertama yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian berkembang ke sinagog-sinagog atau ke rumah-rumah ibadah. Kateketika dalam Perjanjian Lama berlatar belakang dari pergumulan bangsa Israel. Kemudian dari perjalanan kehidupan Abraham sampai kepada masa pembuangan. Sejarah perkembangan pendidikan dan pengajaran dalam Perjanjian Lama dibagi menjadi zaman yang pokok, yaitu zaman Bapak leluhur, kemudian zaman bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah Mesir, ke tanah Kanaan, sampai kepada pembuangan dan masa nabi-nabi. Pertama, dalam masa Bapak leluhur, tujuan daripada kateketika agar bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dalam Kejadian 12. Dengan kateketika maka bangsa Israel diharapkan dapat taat kepada Allah, sehingga Allah memberkati dan Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kehidupan bangsa Israel adalah bangsa berpindah-pindah. Bangsa Israel berasal dari salah satu suku Semit yang terlibat dalam perpindahan yang terjadi kurang lebih 4.000 tahun yang lalu di daerah barat daya Asia. Selain perpindahan tempat tinggal, juga perpindahan karena pembuangan. Bangsa Israel menghadapi tantangan dan tekanan dari bangsa lain. Tantangan dan tekanan ini dapat mempersemu akan identitas mereka sebagai bangsa pilihan. Di dalam pengembalian identitas dan pengetahuan akan Allah, maka dilakukanlah kateketika. Kedua, bangsa Israel hidup dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa dan Yosua. Kateketika dilakukan di tenda-tenda pengungsian. Kateketika dilakukan agar bangsa Israel tetap setia kepada Allah. Dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa orang tua ditugasi memberikan pengajaran kepada anak-anak mereka, yaitu tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Anak-anak itu harus meneruskan pengajaran orang tua mereka kepada anak-anak mereka juga. Jadi mereka melakukannya secara estafet dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, mereka memelihara tradisi lisan, itu tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang mereka alami. Ketiga, kateketika di Mesir pada zaman Yusuf dan sesudah Yusuf. Ketika pada masa Yusuf, Mesir memberikan kebebasan bagi Israel, termasuk di dalam melakukan kateketika. Namun, setelah Yusuf, bangsa Israel diperbudak dan mendapat pembatasan dan pengawasan hidup termasuk kateketika. Keempat, pada masa hakim-hakim. Biarpun bangsa ini menghadapi gangguan secara politik dari daerah sekitar bangsa Israel, namun bangsa Israel kadang-kadang memiliki kebebasan dalam melakukan kateketika. Kateketika dilakukan oleh para hakim-hakim yang setia kepada Allah. Tempat kateketika dilaksanakan di rumah-rumah dan tempat ibadah. Kelima, masa pembuangan. Bangsa Israel melakukan kateketika dengan
pembatasan. Kadang-kadang mereka diizinkan untuk datang ke sinagog atau rumah Allah untuk melakukan kateketika. Tetapi ada juga masa yang tidak diizinkan. Akhirnya mereka melaksanakan kateketika secara sembunyi. Ketika dipimpin oleh nabi-nabi, tema-tema kateketika tentang perbuatan Allah yang besar, pertobatan, hukum, dan penyelamatan, serta pengharapan kepada Allah. Keenam, masa pasca eksil bangsa Israel di dalam pembuangan, bangsa Israel di dalam kemiskinan dan kesulitan-kesulitan. Pada masa sulit ini, bangsa Israel tetap melakukan kateketika. Kateketika bertemakan tentang cinta tanah air, pertobatan, pembaharuan spiritual, dan pengharapan kepada Allah. Sekarang kita masuk kepada kateketika dalam Perjanjian Baru. Pada masa Perjanjian Baru, kateketika diawali dengan pengajaran yang sangat sederhana, yaitu tentang pengakuan iman. Pengakuan iman ini ialah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan iman itu juga disertai dengan bimbingan etis. Kemudian pengajaran dalam Perjanjian Baru berkembang menjadi pengajaran tentang iman, doa, Taurat, dan hari-hari raya. Dalam pengajaran, para rasul selalu menekankan etika Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah kateketika dalam Perjanjian Baru dibagi 4 masa, yaitu pada masa Yesus, masa murid-murid, masa rasul pertama. Pada zaman Yesus, pelaksanaan kateketika dilakukan juga di sinagog-sinagog. Tetapi pada zaman Yesus terkadang melakukan kateketika berjalan, kateketika di pantai, kateketika di rumah Allah, kateketika di pasar, dan di bukit-bukit. Yesus mendapat pengajaran dan pendidikan dari orang tuanya Yusuf dan Maria, di mana Yusuf dan Maria adalah orang Yahudi. Selain itu, Yesus mendapat pengajaran dan pendidikan dari sinagog, karena orang tua Yesus sering membawa Yesus ke rumah Tuhan. Pengalaman belajar Yesus tersebut terjadi sebagai hasil usahanya menghayati panggilannya sebagai manusia yang sesungguhnya, dan juga tidak terlepas dari pengajaran dan pendidikan di rumah Tuhan dan keluarga. Sejak kecil, Yesus mengambil bagian dalam berbagai tanggung jawab yang diwajibkan dalam agama Yahudi, dan ia semakin bertumbuh dalam pengetahuan tentang kitab suci. Dalam kitab Matius dan Yohanes, dia diberi gelar rabi. Keprofesionalan Yesus sebagai seorang guru diperhatikan dan dipuji oleh rakyat Yahudi. Halayak ramai menyebut dia rabi. Gelar rabi ini merupakan gelar kehormatan yang menyatakan betapa ia disegani dan dikagumi oleh orang sebangsanya selaku seorang pengajar yang mahir ilmu ketuhanan. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang biasa mengajar mereka. Yesus mengajar di atas bukit, di perahu, di tepi sumur, di rumah yang sederhana, di rumah yang kaya, juga di pembesar agama dan pemerintahan. Yesus mengajar tidak terkait pada waktu tertentu. Tujuan pengajaran Yesus untuk melayani setiap orang yang datang kepadanya. Yesus betul-betul seorang guru. Itu melambangkan peranannya di tengah-tengah mereka selama jangka waktu sebelum ia disalibkan. Melalui gaya hidupnya, Yesus telah menyatakan latihannya sebagai seorang guru. Yesus mengumpulkan orang yang ingin diajar, yang dinamakan murid.
dengan menekankan identitas Yesus sebagai guru. Maka itu tidak berarti bahwa identitasnya yang lain harus ditolak. Sebutan yang paling banyak digunakan untuk Yesus dalam keempat Injil adalah didaskalos. Cara ketika yang dilakukan Yesus itu bervariasi. Tidak membentangkan sesuatu ajaran dengan menyuruh orang mempercayai itu. Tetapi ia menolong mereka berpikir sendiri dan menarik kesimpulannya sendiri dari apa yang dijelaskannya. Gaya mengajar Yesus mampu menarik perhatian halayak ramai. Suaranya, gerak-geriknya, semua itu turut menarik perhatian orang banyak. Rupanya terdapat juga sesuatu dalam nada suaranya yang menimbulkan kepercayaan diri mereka. Apa yang diungkapkannya dapat dipercaya. Yesus memiliki banyak metode belajar, yaitu sebagai berikut. Melalui metode ceramah, bimbingan, menghafalkan, perwujudan, dialog, studi kasus, perjumpaan, dan pembuatan simbolis. Kedua, pada zaman murid-murid melanjutkan kata ketika yang dilakukan oleh murid Yesus yang terkenal, yaitu Petrus. Petrus melakukan kata ketika. Hal ini dilakukan di bait suci dan di rumah-rumah. Kata ketika yang diajarkan Petrus tentang keselamatan dalam Yesus. Ketiga, pada masa rasul-rasul, tempat pelaksanaan kata ketika dilakukan di bait suci, rumah-rumah, dan pantai-pantai. Tema-tema kata ketika tentang Injil, etika orang yang percaya kepada Yesus, kekudusan hidup, kasih, dan hidup baru. Baiklah, kita sekarang masuk kepada kata ketika pada abad pertama. Pada abad pertama adalah masa penginjilan oleh para rasul dan pada masa kekaisaran Romawi. Pada abad pertama, situasi berbeda dengan masa keyahudian sebelum Kristus. Andre Ramirez menduga bahwa ada beberapa bentuk kata ketika di Israel mulai dari zaman kerajaan, khususnya di Yehuda selama abad ke-8 dan ke-7 sebelum Masehi, masa-masa menjelang pembuangan dan berada di pembuangan. Ia berpendapat berdasarkan analogi dari Mesir dan Mesopotamia, di mana sekolah telah ada sejak milenium ketiga. Sekolah-sekolah dimaksud dalam arti formal, hanya terdiri dari beberapa murid yang berada di sekeliling guru. Namun, ini semua menurutnya baru sebuah dugaan berdasarkan hasil riset arkeologi terhadap berbagai aksara untuk memperkuat pendapat mengenai pendidikan di zaman itu. Pada awal abad pertama, jemaat mendirikan sekolah-sekolah sebagai tempat pengajaran dan pendidikan atau kata ketika. Di sekolah-sekolah itu, anak usia sekitar 6-7 tahun mendapat kata ketika tentang Torah dari para guru Torah. Pengajaran ini bukan dimaksudkan untuk memberi tempat kata-ketika yang pertama, ialah Beth Hesper, yang disebut dengan rumah buku dalam bahasa Ibrani. Tempat kata ketika lebih tinggi di sekolah dasar ini ialah rumah pengajaran, atau dalam bahasa Ibrani disebut Beth Ha-Midrashi. Biasa juga disebut madrasah. Rumah yang dimaksud ini sering dihubungkan dengan sinagog Yahudi. Artinya,
aktivitas madrasah berlangsung di sinagog. Hal yang paling penting dan patut dicatat ialah bahwa akhir-akhir abad pertama, khususnya pasca kematian Yesus, isi pengajaran bukan lagi difokuskan pada Taurat. Bagi setiap orang Kristen, khususnya Yahudi, melainkan pada Injil tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Itulah isi pengajarannya. Injil dilihat sebagai Taurat baru. Para pengajarnya tentu saja orang-orang yang berwenang mengabarkan Injil, khususnya para rasul, penginjil, dan pengajar. Sekolah Kristen pertama ialah dalam persekutuan doa, yaitu ketika para murid Yesus berkumpul di rumah-rumah secara tersembunyi sambil menceritakan akan guru agung mereka, sambil berdoa, menguatkan dan mendidik yang lain. Kedua, bahan-bahan katekese atau kateketika mulai bertambah banyak. Salah satu yang paling terkenal dalam gereja di akhir abad ini ialah Didache. Didache merupakan buku katekismus jemaat purba di abad ini. Buku ini dijiwai oleh pengakuan iman jemaat mula-mula, yakni Yesus Kristus adalah Tuhan, yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 11. Ia merupakan buku pengajaran Kristen yang berlatar belakang Yudeo-Kristen. Buku ini berisikan unsur hukum yang utama dan dasatita, unsur sakramen, baptisan, perjamuan, dan puasa. Pengakuan iman dan yang sangat khas ialah nasihat-nasihat eskatologis atau tentang akhir zaman. Saat gereja mulai terus berkembang sampai awal abad kedua, pengajaran juga terus mengalami perkembangan. Oke, demikian pada abad pertama. Kita akan masuk kateketika di sekitar abad kedua. Kateketika pada abad kedua semakin berkembang dan memperoleh bentuk-bentuk tertentu. Peserta kateketika dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah tahap percobaan. Apabila dapat melampaui tahap ini, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap persiapan baptis. Hodgson dengan menulis Primitive Christian Education menelaah bahwa pola didik gereja mula-mula memasuki abad kedua cukup keras dan menantang. Pola didikan dalam gereja menggunakan disiplin tangan besi yang tak jarang hukuman keras tertentu dipergunakan, termasuk bagi anggota katekumen menjelang baptis. Namun begitu perkembangan ini perlahan memiliki pola yang bergerak sedikit membaik. Pola ini diaplikasikan pada para katekumen yang dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap percobaan. Pada tahap ini, katekumen diajarkan mengenai iman Kristen secara disiplin, cukup ketat selama 3 tahun. Mereka ini disebut katekumen atau pengikut-pengikut katekumenat. Mereka ini memiliki status resmi sebagai anggota gereja secara penuh, karena belum mempunyai hak yang sama dengan anggota-anggota gereja yang sudah dibaptis. Jadi mereka saat itu kebanyakan ialah pecobat baru.
Di masa ini, ketika dijalankan karena menghadapi bahaya timbulnya berbagai penyesatan dan perlawanan. Karena itu, alat didik mereka saat itu yang sekaligus merupakan senjata gereja untuk mendukung perlawanan ialah yang pertama, kanon Alkitab. Dalam kitab-kitab PB, kanon artikel disebut dengan patokan ukuran yang diakui sebagai bagian dari Alkitab. Yang kedua, pengakuan iman untuk menetapkan ajaran dan jenis pendidikan anggota gereja dari bahaya yang dimaksud. Yang ketiga, jabatan uskup selaku pengganti rasul-rasul dan pembela kebenaran. Yang keempat, berbagai bentuk disiplin gereja untuk menjaga kesucian jemaat dari dunia di sekitarnya. Ketika pada abad ke-8 dan ke-9 mengalami pembaruan, persiapan yang baik perlu dilakukan bagi orang-orang yang akan menerima baptisan. Ketika sebelum baptisan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tapi sangat disayangkan hal ini tidak berjalan lama. Sesudah itu ketika merosot lagi, hanya sekedar menghafal pokok-pokok ajaran. Boleh memandang bahwa pada abad ini katekumenat merupakan jawaban konkret dalam menanggulangi masalah kebanjiran petobat baru yang kebanyakan adalah orang-orang dewasa yang ingin menaklukkan diri pada Kristus melalui gereja. Mereka semua berasal dari latar belakang agama pagan. Secara umum, gereja saat itu berkembang di tengah berbagai wawasan dunia profane, paganis, atau yang biasa disebut pihak gereja sebagai orang kafir. Karena itu apabila dapat melampaui tahap pengajaran selama 3 tahun, akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap peneguhan sidi sebelum baptisan. Dalam persiapan itu, para calon baptis diatur persiapannya secara seksama. Mereka dipersiapkan untuk memperoleh upacara istimewa di antara anggota gereja penuh. Mereka diharuskan berdoa dan berpuasa, dimandikan dan diurapi, kemudian diberi pakaian baru, nama baru. Mereka juga ditiup dengan tujuan untuk mengenyahkan roh-roh yang jahat dan ditumpangkan tangan oleh pemimpin jemaat sebagai tanda penerimaan karunia roh suci atau sebagai lawan dari roh paganis yang dianut dulu. Semua prosesi itu dilakukan di luar gereja dan mereka diantar masuk ke dalam gedung gereja yang disambut dengan sukacita oleh jemaat lain. Mereka ini kemudian dilayakkan untuk mengucapkan doa Bapa Kami dan turut terjamu roti dan anggur perjamuan. Ketika di abad pertengahan menuju tahun 1500-an, pada masa ini ketika semakin mendangkal. Tetapi sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama. Misalnya, pada abad keempat, konteks masa Corpus Christianum mulai dari tahun 313 Masehi, yang notabene masa keemasan kekristenan secara ekspansif dan otoritarian. Kekristenan sebagai agama negara. Apa yang ketat di abad sebelumnya dikendorkan dalam segi prosesi. Pendangkalan ini disebabkan sekurang-kurangnya karena 2 hal. Pertama, adanya baptisan anak dari keluarga Kristen dan mereka tidak diberi lagi pengajaran ketika tidak lagi sebagai persiapan baptisan. Karena baptisan saja sudah cukup untuk menjadi Kristen. Yaitu bahwa melalui sakramen, anak-anak sudah memperoleh anugerah Allah yang diterima melalui setiap misa. Itu disebabkan adanya tradisi bahwa ketika hanya diberikan kepada orang-orang yang berpindah agama
dari agama kafir ke agama Kristen sebagai persiapan baptisan. Itu pun tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan teliti. Sebab ada paham yang berkembang bahwa teologi atau hal-hal agamawi merupakan ilmu praktik semata-mata dan bukan ilmu pengetahuan yang menuntut pengajaran tertata. Paham ini disebarkan oleh Duns Scotus yang wafat tahun 1308, sehingga gereja cukup menyepelekan ketika sebagai kegiatan pengajaran dan pemberian pengetahuan. Pengajaran harus bersifat praktis saja. Ajaran hanya dihafalkan. Doa Bapa Kami dan Apostolikum, pengakuan iman, pengajaran daftar dosa, tidak dihayati lagi. Rupanya disinilah awal mulanya muncul ujian bagi para calon baptisan. Kedua, adanya anggapan bahwa sakramen pengakuan dosa merupakan pengganti peran orang tua dalam pemeriksaan terhadap pendidikan ajaran Kristen. Akibatnya, para orang tua mengabaikan tanggung jawab penting mereka dalam mendidik anak-anak. Kita masuk kepada ketika pada abad ke-15 atau pada zaman reformasi. Pada waktu reformasi, yang menempatkan kembali Alkitab sebagai pusat dalam kehidupan bergereja, menimbulkan perubahan dan pembaharuan dalam bidang katekisasi. Semua ajaran gereja adalah rangkuman dari ajaran Alkitab. Cerita-cerita Alkitab dan sejarah gereja mulai dijadikan bahan kateketika. Kateketika tidak hanya diberikan kepada orang berpindah agama, tapi diberikan kepada semua orang. Menurut para reformator, kateketika pertama-tama merupakan tugas keluarga. Orang tua wajib mendidik anak-anak mereka menurut hukum Tuhan dan memimpin mereka kepada Kristus. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther, tokoh utama reformasi, menempelkan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg yang dikenal sebagai hari lahirnya reformasi. Kemudian pada tahun 1529, Luther menulis katekismus besar dan katekismus kecil. Martin Luther memulai pengalaman pendidikannya ketika berumur 7 tahun. Luther mengingat bagaimana gurunya bertindak begitu keras atas dirinya pada pelajarannya. Keterampilannya mengajar pun amat minim. Luther belajar membaca, menulis, menghafal doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli oleh Gereja Katolik Roma. Perubahan atau pembaharuan yang dibawa oleh reformasi berlangsung di 3 bidang, yaitu isi katekese. Yang kedua, ruang cakup katekese. Yang ketiga, cara mempelajari bahan kateketika. Di abad ini kateketika mengalami pembaruan. Persiapan yang baik dilakukan bagi orang-orang yang akan menerima baptisan. Kateketika sebelum baptisan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Sayangnya, hal ini tidak berjalan lama. Sesudah itu kateketika merosot lagi, yaitu hanya sekedar menghafal pokok-pokok ajaran. Kateketika pada masa Zending Belanda berhubungan erat dengan pelajaran agama di sekolah. Sehingga pelajaran agama di sekolah dipandang sebagai persemaian kateketika. Kebiasaan ini diambil dari gereja-gereja di Eropa yang dibawa oleh para Zending ke Indonesia. Guru-guru yang mengajar di sekolah harus menandatangani pengakuan iman gereja-gereja Belanda. Katekismus Heidelberg dan dasar-dasar ajaran sinode di Dokret yang disebut ketika surat simbolis. Pelajaran agama yang diberikan di sekolah adalah pelajaran kateketika yang diberikan di gereja seperti menghafal doa Bapa Kami, dasar titah, intisari, katekismus Heidelberg, dan nyanyian Mazmur. Kateketika gerejawi pada masa sekarang. Pada masa sekarang, di mana masyarakat semakin majemuk, kateketika semakin lemah dan kurang efektif, di mana materi kateketika sekarang perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang berkaitan dengan situasi hidup pada masa kini. Demikianlah sejarah
ketika yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.